Halo semua, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Hari ini kita bakal ngobrolin hal yang sering banget kita lihat di dunia kerja pemerintah. Pernah nggak sih kalian lihat program pemerintah yang niatnya biar pelayanan makin cepat tetapi malah bikin bingung? Nah, hari ini kita mau bahas yang seperti itu. Good practice versus bad practice di dalam mewujudkan smart governance. Kita santai aja ngobrolnya tetapi tetap serius karena gimana ini menyangkut nasib ASN yang benar-benar menjadi motor perubahan. Nah, setuju banget nih, karena smart governance itu bukan cuma soal teknologi, tapi soal cara kerja dan pola pikir ASN juga. Nah, kita mulai dari yang inspiratif dulu ya, contoh good practice. Nah, yang pertama, ada lapor Purbaya dari Kementerian Keuangan. Tepatnya KPPN Purbalingga. Ini keren, keren banget. Karena mereka bikin sistem pengaduan berbasis digital buat stakeholder yang ingin kasih masukan soal keuangan negara. Semua laporan ditindaklanjut, transparan, dan bisa diakses siapa saja. Nah, iya. Dan kuncinya ada di komitmen pemimpin sama budaya keterbukaan ASN. Mereka nggak alergi kritik, malah menjadikan laporan tersebut menjadi perubahan untuk bahan perbaikan. Ini kan selaras banget sama nilai-nilai Smart ASN, adaptif, kolaboratif, dan akuntabel. Betul. Dan dari sisi manajemen ASN, ini juga contoh bagus nih untuk penerapan sistem merit dan profesionalisme. ASN-nya bekerja berbasis kinerja, bukan sekedar formalitas. Nah, tantangannya nih, tinggal bagaimana praktiknya bisa ditularkan ke unit-unit lainnya. Mungkin bisa lewat sharing session antar unit atau bikin forum inovasi di setiap Kemenke wilayah. Jadi ide bagus, kayak lapor Purbaya bisa direplikasikan tanpa harus nunggu perintah dari pusat. Lanjut nih, yang contoh berikutnya. Ada Jakarta Smart City. Ini contoh practice yang kuat banget dalam penerapan smart governance. Pemerintah DKI pakai data digital buat pengambilan keputusan. Kayak laporan warga lewat aplikasi gitu, CCTV, data jalanan, semua dianalisis bareng. Iya, di situ juga kelihatan banget semangat kolaboratif dan inovatifnya. Kunci keberhasilannya menurutku ada di integritas si data dan keberanian buat transparan. Data itu dibuka, masyarakat bisa ikut pantau. Jadi bukan pemerintah saja yang tahu segalanya. Dan buat memperluasnya, pendekatannya harus dua arah nih. Digitalisasinya dikembangkan terus, tetapi kompetensi ASN-nya juga harus naik. Jadi nggak cuma smart system, tetapi juga smart people. Nah, satu lagi contoh bagus nih teman-teman, yaitu Smart Kampung Banyuwangi. Pemerintah daerahnya bikin layanan digital di tingkat desa, dari administrasi kependudukan sampai pelayanan sosial. Jadi, warga desa bisa urus surat tanpa harus ke kota. Kuncinya di situ adalah mendekatkan layanan ASN yang terlatih. Teknologi sederhana tapi tepat guna. Ini bukti kalau digitalisasi nggak harus mahal, yang penting relevan dengan kebutuhan masyarakat. Betul tuh Bang. Nah sekarang coba kita bahas dari sisi lain ya, bad practice. Contohnya nih kasus EKTP. Proyek besar tapi sempat gagal karena masalah korupsi dan tata kelola. Di situ kelihatan banget nih lemahnya integritas dan sistem pengawasan. Iya, dan itu pelajaran penting banget. Penyebab kegagalannya itu ada di aspek governance-nya, bukan teknologinya. Kalau sistem merit dan profesionalisme nggak dijaga, ya secanggih apapun programnya bisa gagal. Nah, cara mencegahnya nih kawan-kawan, ya dibalik ke integritas ASN, pengawasan internal harus jalan, dan setiap inovasi harus disertai audit yang transparan. Jadi, proyek nggak cuma keren di awal, tapi juga berkelanjutan. Kalau kasus lain itu tentang kebocoran data pemerintah. Ini bukan cuma masalah teknis, tapi juga soal kesadaran ASN dalam menjaga keamanan digital. Kadang pasoknya di-share, data disimpan sembarangan. Padahal itu tanggung jawab besar. Nah, berarti solusinya ada dua nih. Peningkatan kapasitas ASN soal keamanan cyber dan kebijakan manajemen ASN yang tegas soal etika digital. ASN itu kan garda depan data publik. Jadi kita harus punya mindset cyber aware.
Dan jangan lupa contoh bad practice yang sering banget, yaitu aplikasi layanan pabrik yang mangkrak. Banyak instansi bikin aplikasi tapi nggak dipakai karena nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya nih, betul banget. Kadang proyeknya jalan karena tren, bukan karena riset kebutuhan. Solusinya ya kolaborasi sejak awal antar ASN, pengembang, dan pengguna. Ciri Smart ASN itu kan kolaboratif, artinya mau dengar dan belajar bareng. Dari semua contoh tadi kelihatan ya, smart governance itu bukan cuma soal teknologi, tetapi juga soal manusia. Good practice itu lahir dari ASN yang punya integritas, profesionalisme, dan mau berinovasi. Sedangkan bad practice terjadi kalau nilai-nilai itu ditinggalkan. Jadi intinya, smart ASN itu sama dengan fondasi dari smart governance. Setuju. Kalau ASN yang bermental digital, inovatif, dan kolaboratif, kebijakan apapun bisa jalan. Tapi kalau mindsetnya masih ya stop di situ-situ aja. Semoga kedepannya semakin banyak instansi yang mau belajar dari praktik baik, bukan sekedar menghindari yang buruk. Benar tuh. Dan itu merupakan tugas kita semua, membangun pemerintahan yang bukan cuma pintar, tetapi juga baik. Baik dan bijak. Terima kasih udah dengerin obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah. Bye.